Geger Mahfud ungkap, Prabowo beli data luar negeri soal pebisnis yang memakan uang negara puluhan tahun. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan membeli data dari luar negeri yang berisi sejumlah pebisnis dan pengusaha lokal yang selama puluhan tahun memakan uang dan kekayaan negara. Menurut Mahfud, apa yang akan diceritakannya soal pengarahan dari Prabowo secara tertutup ini juga disaksikan oleh lebih dari 15 orang. Negara ini sedang menghadapi kesulitan. Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab, kata Presiden. Ujar Mahfud, menirukan pernyataan Presiden. Beliau memberi contoh, Indonesia melaporkan ekspor 10 juta ton, tapi negara tujuan mencatat impor 100 juta ton. Presiden mengatakan, ini bukan data dari dalam, saya beli data dari luar, kata Mahfud. Jadi, kata Mahfud, Prabowo tahu perusahaan mana saja dan pebisnis siapa saja yang puluhan tahun memakan uang dan kekayaan negara. Berdasarkan data tersebut, polisi dan tentara harus membela rakyat. Gini nih, kayak gini nih. Kekayaan kita diambil sampai kayak gini, kata Mahfud menirukan Prabowo. Nah, itu guys kata-kata malam ini. Poinnya Presiden, Prabowo nekat membeli data dari luar demi mengungkap kebusukan para pembisnis yang merugikan negara puluhan tahun. Gimana? Keren kan Presiden kita sekarang punya taktik gitu guys, untuk mengungkap kejahatan pembisnis yang curang yang berada di dalam negeri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap modus operasi emas sebesar 3,5 ton dan pencucian uang senilai 189 triliun rupiah. Dengan begitu, Mahfud secara terbuka menantang Menteri Keuangan Purbaya untuk melanjutkan mengusut kasus besar tersebut. Bukan 3,5 gram, bukan 3,5 kilo, bukan setengah, 3,5 kuintal, tapi 3,5 ton emas baru dalam satu kasus. Pak, ini kasus yang belum pernah terungkap berarti ke publik ya? Ini baru pertama kali Pak Mahfud sampaikan. Tapi pada waktu itu, saya kan terus berhenti dari menteri. Saya mengundurkan diri. Tapi ini sudah ditetapkan oleh Satgas yang saya buat itu agar disidik. Kemudian Pak Purbaya bisa menangani ini. Dan kebetulan Pak Prabowo juga sudah menyediakan dirjen yang baru untuk Bea Cukai. Begini Mas, ada pencucian uang sebesar senilai 189 triliun. Jadi begini, ini importasi emas kan. Ini konteks juga yang pemeriksaan 349 triliun itu. Sudah sekarang 17 orang masuk penjara udah, dan masih ada yang dalam proses. Kemudian ada lagi, ini model nih. Laporan di Bea Cukai dengan di pajak itu berbeda. Ketika masuk dari luar nih lewat Bea Cukai, itu nilainya hanya sekian, tapi ketika masuk ke pajak berdasar hasil transaksi nilainya jauh lebih tinggi, 7,9 T, sedangkan sini tulisnya 4,3, sehingga ada selisih 3,5 ton emas. Ton nggak? Bukan 3,5 gram, bukan 3,5 kilo, bukan setengah 3,5 kilo, tapi 3,5 ton emas. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali membuat publik terperangah. Dalam podcast Terus Terang, Mahfud mengaku pernah menangani kasus misterius terkait hilangnya 3,5 ton emas. Ini bukan 3,5 gram, bukan 3,5 kilo, tapi 3,5 ton emas, tegas Mahfud dengan nada serius. Menurutnya, kasus ini sudah ditetapkan oleh Satgas yang ia bentuk saat masih menjabat menteri, namun hingga kini belum pernah dipublikasikan ke publik. Mahfud menyebut total nilai kerugian dalam kasus tersebut mencapai 189 triliun rupiah. Itu baru satu kasus, ujarnya. Kami sudah punya datanya, tapi apakah ditindaklanjuti atau tidak, itu tergantung keberanian pejabat sekarang. Ia menambahkan, langkah serupa kini sedang dilakukan oleh Purbaya Yudi Sadewa, pejabat yang disebut Mahfud menggebrak dengan percaya diri. Menurut Mahfud, gaya Purbaya yang terbuka bisa mengguncang banyak kepentingan besar. Modus operandi korupsi emas. Mahfud tidak merinci siapa pelaku utama, tapi menjelaskan bahwa modus kejahatan ini melibatkan pejabat dan pengusaha besar. Ada yang terang-terangan, ada yang coba nyuap, ada juga yang ngancam. Saya ancam balik, kata Mahfud. Pernyataan itu menimbulkan spekulasi luas, sebab selama ini publik belum pernah mendengar kasus korupsi emas skala ton. Menurut Mahfud, temuan ini seharusnya segera diusut oleh Menteri Keuangan baru. Ini pesan untuk Menteri Keuangan yang baru, ucapnya. Kalau berani, buka saja datanya, negara butuh kejelasan. Kasus lama yang tertahan.
Mahfud mengaku dirinya tak sempat menuntaskan kasus ini karena lebih dulu mengundurkan diri. Waktu itu saya sudah berhenti, jadi tak bisa melanjutkan prosesnya, tuturnya. Namun ia memastikan dokumen dan bukti sudah lengkap dan tersimpan di kementerian. Kalau mau diburu, datanya ada, katanya singkat. Pernyataan Mahfud ini langsung viral di media sosial. Banyak netizen mendesak agar pemerintah membuka hasil audit dan penyelidikan emas tersebut. Tagar 3,5 ton emas pun sempat trending di X. Publik menanti tindak lanjut. Mahfud menilai upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah saat ini baru tahap awal. Langkah Purbaya bagus, tapi tantangannya berat karena yang akan menekan itu orang besar juga. Pernyataan ini memperlihatkan rumitnya jaringan korupsi di sektor sumber daya alam. Apalagi dengan angka kerugian mencapai ratusan triliun, kasus ini bisa menjadi salah satu korupsi terbesar di Indonesia. Kini, publik menunggu apakah pemerintah dan aparat penegak hukum berani membuka kasus yang disebut Mahfud belum pernah terungkap ke publik. Terus ada lagi temuan dari Satgas itu yang sekarang masih harus ditindaklanjuti. Gini Mas, ada pencucian uang sebesar senilai 189 triliun. Jadi begini, ini importasi emas kan? Ini konteks juga yang pemeriksaan 349 triliun itu sudah sekarang 17 orang masuk penjara udah dan masih ada yang dalam proses. Kemudian ada lagi, ini model nih. Laporan di Bea Cukai dengan di pajak itu berbeda. Kita menemukan angka 189 triliun. Dalam satu transaksi? Iya, ketika masuk dari luar nih lewat Bea Cukai itu nilainya hanya sekian, aneh kan? Tapi ketika keluar dari Kedirian Pajak, ini kan karena ini masih barang setengah jadi kan ditunda dulu bayarnya, nanti dong kalau sudah. Tapi ketika masuk ke pajak berdasar hasil transaksi nilainya jauh lebih tinggi, 7,9 T, sedangkan sini nulisnya 4,3. Sehingga ada selisih. Iya. Ton ya. Ton ya Pak ya? Sehingga ada selisih 3,5 ton emas. Ton nggak? Bukan 3,5 gram, bukan 3,5 kilo, bukan setengah, 3,5 kuintal, tapi 3,5 ton emas. Baru dalam satu kasus. Sesudah diselidiki. Kok bisa begini? Mestinya kan sama nih. Kalau bea cukainya sekian, pajaknya sekian dong keluarnya gitu. Ini kok beda gimana? Gitu. Ya, nggak bisa jawab lah, nggak bisa memuaskan. Coba teliti bersama dong. Teliti bersama yang bea cukai ini setiap diberi tugas menemui tersangkanya ini, menemui importirnya ini, bilang orangnya nggak bisa ditemui Pak, sakit. Tapi pajak laporkan, Pak kami udah nemui orangnya, gampang nemuinya kok ini gitu. Itu kan jelas ada permainan. Pak ini kasus yang belum pernah terungkap berarti ke publik ya? Ini baru pertama kali Pak Mahfud sampaikan. Tapi pada waktu itu, saya kan terus berhenti dari menteri. Saya mengundurkan diri. Saya capres, saya cawapres gitu. Saya mengundurkan diri. Tapi ini sudah ditetapkan oleh Satgas yang saya buat itu agar disidik. Sehingga dia harus ditemukan tersangkanya. Mungkin ada kedirjenan bea cukai, mungkin importirnya, mungkin siapa lagi, ini harus disidik. Kata sidik itu artinya sudah ada tindak pidana. Ya. Sudah cukup 2 alat bukti. Gitu. Tetapi ketika saya pergi, saya tidak tahu apakah sekarang ini berlanjut. Karena hak penyidikan sampai saat ini untuk kasus ini ada di PPNS, Dirjen Bea Cukai dan Pajak. Dia bisa melakukan penyidikan sendiri. Apakah ini ditindaklanjuti atau tidak? Kalau tidak, ini harus diburu. Kami punya datanya, gitu. 189 triliun. Nah, yang begini-gini banyak terjadi.